persepsi masyarakat yang mungkin di framing oleh kalangan tertentu menganggap pengobatan tradisional tulang itu raja tega, kemudian asal-asalan ya. Hai Sobat Terampil, jumpa lagi di platform kesayangan kita, penebar ilmu dan manfaat. Ayo terampil. Bersama kita telah hadir seseorang yang luar biasa, praktisi dalam bidang penanganan patah tulang yang telah menangani puluhan ribu pasien patah tulang. Beliau adalah Ustadz Sofyan Al-Kayes. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Prapti. Luar biasa Ustadz ya, jauh-jauh dari Boyolali ini. Insyaallah iya Bu. Ya, teman-teman, Ustadz Sofyan Al-Kayes ini beliau dari Panti Sehat Yanmu. Nah, bicara Yanmu nih Ustadz, sering dengar di internet maupun mungkin di media-media ya. Iya. Ini boleh cerita dulu nggak Ustadz, Yanmu ini apa sih Ustadz? Iya. Jadi Yanmu ini adalah sebuah pelayanan pengobatan tradisional, Bu. Jadi Yanmu ini kita ada kliniknya, ada pelatihannya, dan ada bimbingan untuk membuka sebuah klinik atau panti sehat. Jadi Yanmu sendiri ya, sebenarnya kita itu adalah sebuah pelayanan pengobatan yang fokus untuk menangani penyimpangan pada sistem rangka gerak manusia. Jadi kalau kita berbicara dunia kesehatan ya Bu ya. Sering kita jumpai berbagai macam penyakit yang hari ini mungkin kadang membuat lidah kita itu keluh untuk mengucapkan karena beragam penyakit yang kaku gitu ya. Iya, jadi bermacam-macam penyakit karena banyaknya penyakit. Nah, setelah kita mencoba memulai menggali dari banyaknya pasien yang datang ke tempat kita, ternyata alhamdulillah kita menemukan titik temu di mana akar masalah itu ternyata berawal dari penyimpangan rangka gerak tadi. Karena sebenarnya Bu, aktivitas kita sehari-hari itu selalu melibatkan dari 4 rangka gerak ini. Maka di sini kita sering mendapatkan ya, kenapa usia anak-anak, usia remaja dan usia tua itu lebih rentan terserang penyakit di usia tua. Nah, ini sebenarnya karena banyaknya penyimpangan dalam dirinya yang dia kurang controlling. Contohnya itu apa Ustaz? Nah, seperti ini misalnya Ibu. Kita berbicara dengan penyakit diabetes ya. Penyakit diabetes ini adalah sebenarnya di mana tubuh kekurangan insulin kan. Oke. Nah, hari ini mungkin beberapa dari pelayanan pengobatan itu hanya fokus bagaimana menginjek atau menambah insulinnya. Padahal kalau kita mentarik akar masalahnya yaitu kerja pankreas kurang maksimal. Kenapa pankreas kurang maksimal? Sebenarnya kita paham seluruh organ tubuh manusia ini dikendalikan sama organ saraf. Nah, di situ ternyata organ saraf yang dia itu bekerja memberikan order kepada pankreas untuk bekerja ada permasalahan. Nah, di sini nanti berkaitan dengan 4 rangka tadi. Mungkin boleh ya sedikit saya ceritakan 4 rangka gerak ini ya. Jadi di dalam tubuh manusia itu ada sistem 4 rangka gerak di mana yang 4 rangka gerak ini menjadi faktor dari aktivitas sehari-hari. Yaitu pertama adalah tulang Ibu. Tulang itu sebagai kerangka di mana tubuh ini tertopang oleh kerangka ini. Namun tulang ini dia hanya sebagai rangka gerak pasif, tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Ada sistem lain yang menggerakkan tulang itu yaitu otot. Nah, otot ini sebagai katrolnya. Jadi tangan kita bisa bergerak seperti ini yang menggerakkan adalah otot. Jadi tulang itu hanya sebagai kerangka saja. Namun sistem otot ini dia bergerak itu dia setelah mendapatkan rangsangan dan mendapatkan order dari sistem saraf Ibu. Nah, ini kerangka yang ketiga ini adalah sistem saraf. Sistem saraf. Iya, jadi semua organ tubuh manusia kita bergerak, kita berkedip, kita berbicara itu adalah sebuah reflektor saja dari perintah dari saraf. Iya, yang mana saraf ini pusatnya dari otak ya Bu ya. Betul. Nah, akan tetapi sistem saraf ini dia mendapat suplaian nutrisi, mendapat suplaian gizi, oksigen yang dia sehingga membuat saraf ini bisa bekerja maksimal itu dari sistem yang keempat itu sistem darah. Sistem pembuluh darah? Iya, sistem pembuluh darah ini, sistem darah ini. Makanya hari ini ketika kita melihat orang itu gangguan darah, ya di darahnya seperti penyumbatan darah, kemudian diabetes, kemudian darah tinggi, ya kan, diabetes
itu semuanya nanti akan bermasalah. Oke, jadi Yanmu itu menyelesaikan menangani penyakit dengan mencari akarnya, ya Ustaz? Betul. Jadi tentu lebih spesifiknya seperti itu. Kita hari ini kalau kita ibaratkan ya, bagaimana kita menyelesaikan masalah sampai ke titik akar masalahnya itu. Jadi tidak hanya bersifat horizontal, tapi sampai ke titik vertikalnya, sampai ujungnya di mana begitu. Oke. Nah, ini cerita soal Yanmu, Ustaz. Betul. Ini dari kapan sebenarnya Ustaz Yanmu ini berdiri? Jadi kalau kita berbicara dari dunia pengobatannya ya Bu, Yanmu ini sudah sejak dimulai dari kakek atau nenek moyang yang saya pun juga belum tahu gitu ya. Jadi riwayatnya dulu kakek saya ini punya sebuah padepokan ya, namanya Padepokan Rodat, yang di sana padepokan itu dulu padepokan bela diri. Ya. Itu di masa masih penjajahan sebelum Indonesia merdeka. Memang padepokan ini dulu adalah sebuah gerakan untuk Belajar gerakan ilmu bela diri. Iya, bela diri untuk mempertahankan diri dan mempertahankan negara. Akan tetapi yang sangat luar biasa, slogan dari kakek-kakek kami itu, seorang pahlawan atau seorang pendekar itu bisa dikatakan seorang pendekar tidak hanya bisa melumpuhkan lawan tetapi bisa mengobati kawan. Wah. Dari situlah munculnya pengobatan kita itu, Bu. Awal mulanya ya. Iya, Berarti awal dari mulanya. zaman sebelum Indonesia merdeka nih. Betul. Dan sampai hari ini padepokannya masih ada, tetapi dari sisi mungkin bisa dikatakan sisi negatif ini ya, masih menggunakan klenik gitu ya, mantra-mantra. Akhirnya alhamdulillah di tahun 2001 kami mendapatkan pencerahan sesuai agama, kami meninggalkan kliniknya dan kami fokus di pengobatan itu, Ibu. Nah, tadi dari 4 rangka gerak tadi, Yanmu itu lebih spesifik ke mana nih Pak Ustadz? Iya, jadi semua jadi berbicara dari sistem darah, sistem saraf, sistem otot, sistem tulang. Kita ketika hari ini kita memang ngeberin, kita ada spesialis tulang, Ibu. Spesialis tulang. Spesialis tulang. Kenapa kita mengangkat tulangnya? Karena kita yakini orang yang bisa mampu menangani di tulang, dia akan mampu menangani semuanya. Kenapa? Karena darah, saraf sama otot itu melekat di tulang. Oh, seperti jadi itu. Sebenarnya satu kesatuan dong. Satu ya? kesatuan. Jadi semua sistem rangka tadi itu melekat pada tulang, Ibu. Jadi ketika orang itu lebih fokus menangani tulang, tentunya dia harus memahami ketiganya itu. Ya. Biasanya nih Pak Ustadz, kok dari kebanyakan yang datang itu rata-rata sakitnya apa aja Pak Ustadz? Saat ini lebih banyaknya di tulang, Ibu. Tulang. Iya, patah tulang semua. Lebih fokus di patah tulang. Iya. Dan untuk Yanmu sendiri ya, itu kan tadi puluhan ribu pasien. Iya, Ibu. Itu puluhan ribu pasien itu setelah berjalan berapa lama Pak Ustadz? Sebenarnya Ibu, kita hari ini alhamdulillah sudah ada 2 cabang. Iya. Itu satu cabang kita yang di Pusat Boyolali itu 1 bulannya sudah 1.000 pasien. Sebulan 1.000. Iya. Masya Allah, luar biasa ya. Terus cabang yang kedua ada di mana Pak Ustadz? Ada di Karanganyar, Bu. Ada di Karanganyar. Iya. Jadi udah ada 2 cabang. Iya. Nah, ini cerita soal masalah pelatihan nih Pak Ustadz. Tadi kan kita Ayo Terampil ini Betul. punya visi, kita pengen bisa memberikan manfaat kepada orang banyak untuk meningkatkan keterampilan. Iya, baik. Nah, bicara soal Yanmu yang ceritanya mau ngadain pelatihan nih. Kenapa nih Pak Ustadz? Padahal kan sebenarnya dari sisi pendapatan ya dan pasien yang datang udah luar biasa. Kenapa mau mengadakan pelatihan nih Pak Ustadz? Iya. Jadi begini teman-teman semuanya, Yanmu ini berasal dari kata bahasa Arab yu'til manfa'ah lil ummah. Kami ternyata sama visi kita, Bu. Jadi yu'til manfa'ah lil ummah itu maknanya ada hadir memberi manfaat untuk umat. Memang di sini orientasi kita bagaimana kita dengan 2 cabang itu bisa menebar manfaat kepada banyak umat. Kita kemudian berpikir bagaimana memberi manfaat yang lebih. Kalau kami stagnan atau berhenti cuma membuat klinik, berarti ini hanya tertopang pada klinik kami. Akhirnya bagaimana kami menciptakan ahli-ahli tulang yang lainnya yang supaya bisa menyebar ke seluruh Indonesia dan bisa memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat, begitu, Bu. Jadi Yanmu ini ceritanya mau ngadain pelatihan, harapannya orang-orang pada bisa punya keahlian untuk menangani masalah tulang dan
bermandiri ya, punya Betul. usaha sendiri untuk Betul. bisa mendirikan klinik patah tulang. Iya, jadi Seperti ini itu ya, Pak. banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi begini Ibu ya. Hari ini ketika kita berbicara patah tulang, ada banyak hal yang membuat prihatin kami. Kenapa kami harus muncul ke permukaan untuk memberikan pelatihan ini? Karena hari ini jujur, apalagi di masa-masa pandemi ini, tidak dipungkiri banyak dari masyarakat kita terbebani masalah biaya dalam pengobatan. Iya. Ya, sudah tahu biasanya operasi tulang berapa minimal gitu kan ya. Iya. Dengan hadirnya Yanmu ini alhamdulillah kita sangat mengefisienkan biaya pengobatan. Ya, sangat minim sekali. Yang kedua, hari ini juga yang memprihatinkan persepsi masyarakat yang mungkin di framing oleh kalangan tertentu menganggap pengobatan tradisional tulang itu raja tega, kemudian asal-asalan ya. Nah, di sini kami ingin membuktikan kepada mereka sebenarnya patah tulang ini adalah tinggalan nenek moyang kita yang menjadi kearifan lokal yang jauh lebih ada dari sebelum kemerdekaan Indonesia ini. Ini kita ingin mengembalikan dengan cara yang profesional. Ya, jadi kalau berobat dengan mekanisme atau metode Yanmu ini jadi nggak kerasa sakit atau gimana nih, Pak? Nah, ini jadi alhamdulillah sebelum ini mungkin sekitar setengah tahun yang lalu Bu, sebelum kami merumuskan kurikulum materi yang akan kami ajarkan, kami roadshow Bu. Yeah. Roadshow dari Banten ya sampai ke Surabaya, kami berkunjung ke sahabat-sahabat yang sudah praktek patah tulang tradisional. Nah, di sana kami melihat banyak hal yang mungkin ingin kita bedah gitu. Di sana ada yang akuisisi ya ilmu. Jadi kalau bukan keturunan katanya nggak bisa gitu kan. Iya. Harus ada darah keturunan gitu kan. Kemudian masih banyak yang mengandalkan pakai mantra, pakai klenik, harus pakai puasa gitu ya. Sejatinya ilmu patah tulang itu bukan mantranya, bukan kleniknya, ya? bukan keturunannya, tetapi karena ilmunya. Siapapun yang belajar pasti bisa, Bu. Siapapun yang mau belajar pasti bisa. Iya, Yanmu hari ini sudah membuktikan. Kami sudah memiliki dari Januari sampai bulan ini sudah memiliki lebih dari 300 alumni yang mereka tidak mempunyai keturunan patah tulang, ahli patah tulang dan tanpa mantra. Dan tanpa mantra. Tanpa mantra mereka sudah bisa menangani patah tulang, bahkan sudah mempunyai klinik ya. Ada 18 alumni kami yang sudah membuka klinik patah tulang, Ibu. Jadi itu butuh basic knowledge nggak, Pak Ustadz? Kalau kita berbicara basic ya, sebenarnya tidak ada basic knowledge untuk bisa patah tulang. Yang penting bisa bahasa Indonesia dan bisa baca ya. Iya, yang terpenting poin pertama mau atau tidak mau belajar gitu. Mau atau tidak aja ya. Iya, jadi siapapun Anda, usia berapapun Anda, ras manapun Anda, ketika Anda mau belajar patah tulang, insya Allah kami siap mendampingi Anda sampai membuka klinik gitu. Iya, jadi teman-teman, Ayo Terampil telah bekerja sama dengan Panti Sehat Yanmu ya, iya. untuk mengadakan pelatihan patah tulang. Nah, rencananya dalam waktu dekat ini segera kita selenggarakan ya. Insya Allah, amin, Nah, amin, amin. Mungkin teman-teman pasti nanya nih, Pak Ustadz, kalau belajar Yanmu apa sih yang didapat Pak Ustadz? Baik, jadi tadi apa sih yang kita ajarkan di pelatihan, teman-teman? Poin pertama kita akan membangun yang namanya fundamental terapis. Jadi skill itu akan muncul dari fundamental ini, Bu. Karena hari ini framing yang salah ya, yang negatif yang dibentuk di masyarakat kita, patah tulang tadi harus keturunan, patah tulang itu ngeri, patah tulang itu raja tega, itu bahaya. Ini kita bongkar. Anda yang tadinya nggak punya basic apapun, Anda akan ternganga, oh ternyata patah tulang itu asik dan mudah. Gitu ya. Yang kedua, Anda akan mendapatkan materi yang hari ini mungkin banyak orang menganggap patah tulang itu menyakitkan. Di sini kita akan memberikan bagaimana mengobati patah tulang dengan asik tanpa rasa sakit. Wow. Nah, ini yang mungkin banyak orang nggak tahu ini. Ya mungkin kalau Anda melihat channel Panti Sehat Yanmu, Anda bisa melihat di video kami di tahun 2020, 2001 itu banyak video yang kesakitan. Memang sengaja gak kita hapus biar tahu perbedaannya. Tetapi ketika Anda melihat di akhir-akhir di awal-awal tahun 2022 ini, kita sudah menerapkan metode asik. Metode terbaru ya. Iya, metode terbaru. Yang nggak sakit. Nggak ya? sakit. Jadi nggak pakai mantra. Bagaimana pasien ini kadang sambil main HP, patah tulangnya ditangani sudah selesai sudah gitu. Oh,
luar biasa nih Iya. teman-teman. Ini adalah pengetahuan yang bagus ya untuk bisa dipelajarin dan juga bisa digunakan untuk menciptakan lapangan usaha sendiri. Masya Allah, ini kalau masalah berbicara masalah lapangan kerja nggak usah dibilang ya teman-teman. Kami cerita, sedikit boleh cerita ya Bu ya? Boleh. Kami di klinik pertama itu karena berangkat dari rasa keprihatinan terhadap masyarakat yang tidak punya dana untuk operasi. Kami tidak membuka tarif waktu itu Bu, tidak membuka, sama seikhlasnya. Tentunya mereka masyarakat dengan sadar diri kalau di operasi itu butuh biaya berapa gitu ya. Itu biasanya kita nangani 3 pasien saja tanpa ditarif, itu biaya pelatihan sudah balik pasti. Masya Allah, luar biasa. Jadi ya. kalau Anda pengen hati-hati kalau Anda nanti jadi ahli patah tulang itu siap-siap kaya. Wah, Iya Bu. siapa nih teman-teman yang siap kaya? Masya Allah. Mesti ikut nih pelatihannya nih. Masya Allah ini ya. Jadi itu Bu, ada satu poin yang mungkin kami akan hadirkan di pelatihan, yaitu bagaimana kan kami kan yang metode ini adalah tradisional medical hacking ya, pengobatan cepat tradisional. Mungkin teman-teman kalau melihat di YouTube kami menangani hanya dalam waktu 5 menit, bahkan 2 menit atau 1 menit, itu bukan editan. Anda bisa langsung datang ke klinik, pengobatan kami memang cepat. Berapa lama Pak cepatnya? Maksimal 15 menit Bu. Maksimal Memang 15. sebuah menjadi SOP kami, bukan karena kita pengen cepat-cepat. Memang metode kami cepat. Kalau apalagi yang dislokasi jari, dislokasi tulang-tulang yang tunggal itu Bu, nggak sampai 1 menit. Wah, Iya. luar biasa nih teman-teman. Kalau teman-teman pengen belajar mengenai metode ini, kita menemukan orang yang tepat ya, yang mau Amin. berbagi. Mudah-mudahan banyak manfaat Ibu. Iya, Jadi tujuan kami sekali lagi kami ingin mengajak masyarakat Berkontribusi. untuk berkontribusi kepada umat, bagaimana kita tadi ya menjadi orang yang betul-betul bisa mampu memberikan banyak manfaat kepada masyarakat. Di situ tadi memang banyak yang nanya Bu, loh Mas, ini kalau diajarkan nanti kalau ada yang buka baru gimana? Alhamdulillah, memang tujuan kami banyak orang yang bisa menjadi ahli tulang berikutnya. Wow. Itu. Luar biasa nih ya Pak Ustadz. Visi dan misinya dari Yanmu ini Insya Allah. perlu dicontoh oleh teman-teman semua, terutama juga para pengusaha, gimana caranya kita bisa menciptakan banyak lapangan kerja. Betul, ya betul. Dan nanti kalau sudah ini bukan hanya lapangan kerja, tentunya banyak umat yang terbantu, efisien biaya pengobatan, begitu Ibu. Wis. Jadi siapa yang pengen segera ikut? Kita akan roadshow nanti Pak Ustadz. Jadi Masya bukan Allah. hanya di Bekasi ya, kita Siap, juga Ibu. akan adakan di Depok, di Jakarta, di Tangerang, di Lampung. Kita siap-siap nih seluruh Indonesia teman-teman. Siap, Ayo Masya terampil, siap untuk kita roadshow di seluruh Indonesia untuk mengadakan pelatihan Yanmu patah tulang. Siap, pokoknya kalau kita berbagi manfaat, siap pokoknya, Iya. selalu siap gitu ya. Baik teman-teman, mungkin podcast kali ini sampai di sini, nanti kita sambung lagi dengan Siap. pembahasan-pembahasan yang lebih detail ya Pak Ustadz. Siap Ibu. Nah, closing statement Pak Ustadz silahkan. Ya, baik teman-teman sekalian. Jadi siapapun Anda, dimanapun Anda berada, berkaitan patah tulang bukan keturunan ataupun bukan ilmu laduni. Yang terpenting mau atau tidak mau. Ketika Anda mau, saya jamin Anda pasti bisa menjadi seorang ahli patah tulang. Insya Allah. Ya, baik, terima kasih Sobat Terampil dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di podcast berikutnya. Semoga channel ini memberi manfaat dan silakan tonton terus di program-program selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.